Dulu, bapak saya, katanya gitu, sebelum saya jadi polisi, bapak saya itu ngomong dulu sama Tuhan, katanya gitu. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak anak saya jadi polisi? Kata Tuhan, boleh, katanya. Makanya jadilah saya polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam seru ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seru ikhwan fillah, seperti biasa dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak dulu sebuah cuplikan video ya. Dalam kesempatan ini ada seorang, ya seperti biasa, produk Yusuf Manubulu ya, Pastor Yusuf Manubulu ya, seringkali menampilkan murtadong yang ngakunya murtadong. Nah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini ada seseorang yang ngaku murtadin, tetapi ya seperti biasalah, hanya begitu saja lewat mimpi dan ya bertemu Tuhan Yesus katanya dan ikutlah. Tetapi dalam kesempatan ini ada seorang wanita yang keluar dari agama Islam dan masuk menjadi seorang Kristen, wanita Kristen ya. Itu adalah karena parasnya ingin cantik. Itu yang dibuat di thumbnailnya seorang Pastor Yusuf Manubulu. Nah baiklah saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu ya cuplikan video dari seorang yang ngaku murtadin ini, bagaimana kisahnya. Jadi suatu ketika ada teman saya itu bekerja di tempat itu. Dia seorang gadis dan dia sebenarnya tidak terlampau cantik, saudaraku terkasih sahabat. Dia biasa-biasa aja, tapi saya lihat dia kok sepertinya banyak yang suka sama dia gitu. Setiap orang ketemu sama dia naksir gitu. Akhirnya saya tanya, Mbak, kenapa sih kok banyak sekali yang suka sama Mbak? Saya bilang seperti itu. Apa sih rahasianya? Tapi dia hanya dengan membalas tersenyum, saudaraku terkasih sahabat. Dia tidak mau memberikan informasi atau ngasih tahu apa dan kenapa kok bisa dia banyak yang suka. 2 hari kemudian dia kasih buku kecil sama saya. Dikasih sama saya bilang, ini buku apa Mbak? Udah, baca aja, katanya gitu. Begitu saya baca, ada tulisan di situ kayak mantra-mantra yang semar mesem, jaran goyang. Semar mesem, jaran goyang itu rupanya itu apa ya, kayak ilmu pengasih gitu. Oh, boleh juga ini gitu. Akhirnya saya baca-baca, di situ ada persyaratannya, saudaraku terkasih. Kalau kita pengen cantik, kita pengen banyak orang suka, jadi kita bacalah mantra ini, tapi ada syaratnya. Syaratnya ada yang puasa muti itu 30 hari, ada yang puasa tidak boleh kena matahari, ada yang puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Cuman saya kepingin belajar mantra ini tanpa syarat. Karena kalau saya puasa gini terlampau capek, saudaraku terkasih sahabat. Jadi saya kepingin cari yang simpelnya aja lah gitu. Begitu saya buka, akhirnya saya mendapatkan satu mantra yang tanpa syarat gitu. Jadi mantra ini harus dibaca sesudah habis sembahyang ataupun habis sholat. Dan mantra ini harus dibaca dengan jumlah yang ganjil. 3, 5, 7, ataupun 9 kali. Pokoknya dia harus ganjil, tidak boleh genap. Jadi sehabis maghrib itu saya bacalah mantra ini, saudaraku terkasih sahabat. Jadi mantra ini yang kita baca dan iblis yang kita utus itu adalah salah satu seperti seekor ular. Ular ini adalah ular hitam, besar, panjang. Jadi sedikit saya kasih gambaran, saudaraku terkasih, mantranya itu, hai engkau ular, pergilah kamu ke tempat si Lamhot, dimanapun saat dia berada. Kalau dia tidur, posisinya bangunkan. Kalau dia sudah bangun, suruh dia berdiri. Kalau dia sudah berdiri, suruh dia melangkah, tarik, bawa ke sini. Itulah inti daripada mantra itu, saudaraku terkasih sahabat. 2 hari kemudian, padahal teman cowok saya ini baru pulang. Tiba-tiba dia udah nongol di depan saya. Dia bilang sama saya, dia panggilan saya Mary. Mer, kenapa ya, katanya gitu. Saya berapa hari ini di depan saya itu yang ada cuma wajah kamu. Saya mau mandi, saya mau pergi jalan, saya ada acara pesta, yang ada di depan saya itu hanya wajah kamu. Dia bilang seperti itu. Wah, berarti mempan dong mantra saya dalam merencanakan pernikahan, saudaraku terkasih. Cuma selalu saya tanya, Mas sudah punya istri belum?
Cuma saya tidak peka, nggak saya lihat KTP-nya gitu. Cuma selalu saya tanya, Mas sudah nikah? Dia katakan selalu dia belum gitu. Jadi dia meyakinkan saya, karena apa? Dia setiap minggu sekali itu datang ke rumah saya, tempat kakak saya itu mengatur, memberikan apa kebutuhan saya, sabun, sampo dan sebagainya, parfum, baju gitu. Bahkan setiap bulan saya dikasih bulanan saya gitu. Jadi akhirnya kita sudah merencanakan pernikahan tanggal sekian bulan sekian. Jadi belum menikah, saudaraku terkasih sahabat, ada temannya si laki-laki ini melaporkanlah kepada istrinya. Jadi akhirnya istrinya itu datang ke tempat saya. Saya kan tidak tahu. Langsung kita face to face, kita ketemu dengan istrinya. Dia bilang istrinya marah, iyalah kalau masih cantik, kamu masih muda, masih gadis dan sebagainya. Akhirnya saya kecewa, saudaraku terkasih. Udah datang istrinya, ini si laki-laki itu lari gitu loh. Dia tidak mau bertanggung jawab, karena dia mungkin saya bilang tadi, kalau kenapa dia lari? Karena dia merasa dia salah. Nah, sahabat Alhamdulillah, itulah sebuah cuplikan video dari seseorang yang dulunya ngaku muslim dan sekarang menjadi pengikut atau penyembah Yesus ya. Sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh seorang wanita ini. Jadi dia itu ada iri ya terhadap sahabatnya. Sahabatnya kok tidak begitu cantik, tidak tampil cantik, tetapi mengapa lelaki itu banyak yang mengejarnya, banyak yang menyukainya. Sedangkan kepada dia itu tidak ada, katanya. Tidak ada lelaki yang ingin menyukainya ya, tidak ada lelaki yang menyukainya. Hingga akhirnya dia bertanya kepada wanita tersebut, kepada temannya, ya dikasihlah itu buku katanya ya, kertas yang ternyata itu adalah pengasihan atau pelet. Nah, sahabat-sahabat dari Alhamdulillah, karena syarat-syarat terlalu berat dan banyak, kita akhir cerita, singkat cerita, kata si wanita ini dia itu ya kemana lagi pergi ya, pergi ke dukun. Ini perlu kita garis bawahi ya sahabat ikhwan, itu sangat miris sekali apabila yang ngakunya muslim, yang ngakunya mukmin ini sudah pergi ke dukun, kahin. Barang siapa yang pergi ke dukun, barang siapa yang mempercayai dukun, dan barang siapa yang meminta bantuan terhadap dukun, maka itu ada sebagian ulama yang menyebutkan itu sudah termasuk musyrik ya. Dan juga banyak juga yang berpendapat bahwa barang siapa yang pergi ke dukun itu selama 40 hari salatnya tidak terima. Lalu ini maksudnya apa? Orang yang ngaku muslimah dulunya dia pergi ke dukun, otomatis barang siapa yang pergi ke dukun itu pasti dia itu lemah imannya, yaitu kalau dia memang benar dulu itu muslimah. Tapi yang di pertanyaan itu, coba dari awal dia menyebutkan waktu dia mau jadi polisi itu bapaknya itu bilang sama Tuhan, itu kan Tuhan. Kenapa kalau dulu muslimah itu seharusnya keluarga muslim itu yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya, tidak hanya Tuhan. Kalau Tuhan identik dengan orang muslim ya, orang-orang Kristen, Tuhan Yesus. Nah, sahabat ikhwan kembali lagi cerita. Jadi si wanita ini karena ada iri terhadap temannya yang tidak begitu cantik, yang tidak cantik tetapi banyak disukai oleh laki-laki, oleh pria, makanya dia pun ingin kelihatan cantik dan ingin disukai pria. Hingga akhirnya dia itu pergi ke dukun, dan oleh si dukun itu diberi mantra-mantra dengan persyaratan dan harus dibaca setelah sembahyang salat. Ini sudah membawa ajaran Islam ya. Salat dan juga puasa, ada puasa Senin Kamis dan ada puasa Budi 30 hari katanya. Ini sungguh pembodohan sekali sebenarnya ya sahabat ikhwan fillah. Dan coba jelas lagi ya apa yang disampaikannya itu, dia pergi ke dukun dan memerintah iblis. Jadi ini ada sekongkol dengan iblis, sudah jelas lah. Jadi orang yang begitu disebut musyrik. Nah sahabat ikhwan fillah, ini sebenarnya melecehkan umat Islam ya, menghina umat Islam. Dia membawa dukun dan membawa sholat, membawa puasa. Nauzubillah, semua nauzubillah. Tapi ya ceritanya dia setelah mengerjakan amalan tersebut, akhirnya dia pun menargetkan satu laki-laki. Dan anehnya sekali, dan katanya dia itu berteman dengan laki tersebut, tetapi tidak tahu laki-laki itu sudah beristri atau belum. Ini kan aneh sekali, konyol sekali ya apa yang disampaikan pengakuan si murtadin ini. Nauzubillah. Nah saudara ikhwan fillah, ini sudah jelas lah, banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menghasut keimanan, keyakinan kita, saudara kita seorang muslim, muslimah, untuk ya gugur dalam keimanan, keislaman kita. Seperti wanita ini ya, memberikan namanya, ngakunya memberikan kesaksian, tetapi ya isinya itu seperti menistakan, menghinakan ajaran kita, ajaran agama Islam. Salat, puasa, untuk mencari kecantikan, untuk disukai oleh orang lain. Dan lebih parahnya, dia itu menyebutkan
dalam Islam, ya dukun, pergi ke dukun. Padahal di dalam Islam itu tidak diperbolehkan kita untuk pergi ke dukun. Na'udzubillah, subhanallah. Apabila kita punya masalah, maka bangunlah pada malam hari, sembahyanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, sebenarnya ini kisah masih panjang ya, tapi disingkat-singkat saja ya. Dia juga singkat cerita. Jadi akhirnya dia bertemu dengan seorang Kristiani dan disuruhlah untuk berdoa atau meminta kepada Tuhan Yesus kalau ingin tampil cantik. Tetapi kalau kita sambungkan dengan kesaksiannya itu, berarti Tuhan Yesus itu dukun ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nah, satu dengan itulah fakta dan kenyataan, ternyata masih banyak sekali ya, malah makin banyak orang-orang yang ingin coba menghasut, ingin memurtadkan saudara kita, keluarga kita, sahabat kita. Auzubillah, subhanallah. Akhirnya semoga keluarga kita, kita semua, sahabat kita, teman kita, semuanya muslimin wa muslimat, Allah jaga keimanan, keislaman, kuatkan dalam hatinya, tetap memegang keyakinan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.